Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya sudah mempelajari mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang yang identik dengan perubahan yang terjadi antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Perpindahan bukan hanya orang atau barang dan juga dapat berupa informasi, di mana sebagai informasi sangat mudah sekali tersebar dengan kecanggihan teknologi dan juga internet. Jadi, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, dan juga informasi, di mana pergerakan tersebut menimbulkan perubahan daerah tujuan dan daerah asal. Interaksi keruangan meliputi perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, perdagangan, dan distribusi barang. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya datang, maka yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau kota. Jadi, pergerakan orang merupakan sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah perkotaan merupakan pusat aktivitas pergerakan orang untuk berbagai tujuan. Sebagai contoh, pusat pembelanjaan yang ada di kota. Ada orang yang bertujuan menjual barang untuk mendapatkan uang. Ada pula orang yang memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Terjadilah perbedaan aktivitas yang saling melengkapi. Sedangkan yang kedua, perubahan penggunaan lahan, di mana aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadilah alih fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman. Selain itu, juga berakibat banyaknya industri, perdagangan, dan jasa untuk mencukupi kebutuhan. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian seperti permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan juga sebagainya. Sedangkan yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian, di mana alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman serta industri perdagangan dan juga jasa mengakibatkan perubahan pada mata pencarian penduduk, di mana aktivitas penduduk yang awalnya petani berubah menjadi industri, perdagangan, jasa, dan juga beraneka ragam aktivitas lain dikarenakan pertanian yang semakin sedikit. Yang keempat, perkembangan sarana dan prasarana, di mana terjadinya perkembangan orang, barang, dan juga informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana ini akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan juga lain-lain. Sedangkan yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya, adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan juga nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat, pendatang, dan juga penduduk asli dapat memiliki nilai serta norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut status sosial. Perkembangannya suatu wilayah karena adanya interaksi spesial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya, dikarenakan penduduk pendatang dan juga penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan juga budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk,
Akan tetapi, juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh. Sebagai contoh, gaya busana aktor atau artis di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Nah, yang keenam, perubahan komposisi penduduk, di mana interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan komposisi penduduk yang berbeda-beda, dikarenakan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, maka pencaharian etnis atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagai besar etnis Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnis. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Ada lebihnya saya mohon maaf.